Kayak Susana makan kembang, wine markisa. Orangnya juga asik, tahu kuliner, aku langsung mampir. Kalau kita sembunyi deh. Oh gitu ya, jangan Pak, ntar nggak kenal. Tadi kan kita udah ke tempatnya Mas Zaraat produksinya, dan pada saat perjalanan ke sini, gue ada lihat konservasi burung hantu atau serak Jawa. Gue mampir ke sini karena tadi si Mas Jimmy dari Mas Zaraat juga sempat mention ada kuliner yang menarik yang dia bikin juga di sini. Kita nanti cari tahu seperti apa. Kita langsung ke dalam, kita kenalan dulu, kita klonoan dulu, permisi dulu. Terus kita ke dalam. Yuk langsung aja ke dalam deh. Ini sih Pak, ini kalkun ya Pak? Bukan? Ini apa? Mutiara punya temen. Oh yang mutiara nih. Mereka mengacau mendatangkan ke sini. Bukan pandemi sini ya? Bikin gaduh juga nih. Oke. Kalau pakai gaduh. Ayam gaduh dan ayam yangan. Memang kalau dia dilepaskan nanti terbang kemana-mana, mending kita kurung terus dapat telur gitu. Oh gitu. Dapat panenan telurnya kalau ini kan masih bertelur dia sekalian. Iya. Terus ini konservasi burung hantunya gimana sih Pak maksudnya? Di sini Ah. kita sebenarnya prosesnya adalah mengundang burung hantu, bukan mendatangkan tapi mengundang burung hantu secara alami. Mengundang secara alami. Jadi di situ ada kotak-kotak burung hantu, itu sebenarnya kita dirikan setelah burung hantu itu mau datang, mau mampir. Kalau mau mampir, mau datang ke sini, pasti mereka akan tinggal dan mereka membantu petani. Makanya programnya kita mengenalkan ke petani, program burung hantu sahabat petani. Oh, kotak burung hantu yang mana? Yang ini? Atau ada di respon? Coklat-coklat ada tiangnya itu. Oh itu coklat ada tiang. Ya. Lihat. Itu kan mereka menghuni di sana, terus kemudian mereka beranak pinak di sana, ya itu tadi. Jadi itu rumahnya istilah kata ya? Iya. Nanti mengurangi populasi tikus. Karena dia dimakan. Karena dia makan tikus di situ. Makan Oke. dan membunuh tikus, bukan cuma makan tapi membunuh tikus. Heeh. Nah, proses ini yang sebenarnya perlu dikenalkan ke petani bahwa mereka namanya sahabat, nggak boleh dong cuma minta sediain kamu tinggal di sini selesai, enggak. Iya, kita harus ngeladeni juga ya. Ya, sediakan tempat buat bertengger, bentuknya apa? T, Bentuknya teh. Oke. tenggeran-tenggeran. Kemudian setelah mereka mau bertengger, mereka mau berburu, aman nggak? Ada perburuan nggak? Kalau nggak ada perburuan, mereka lebih clear. Dia mau ya. Mau juga. Maka kita mengendalikan populasi. Dengan itu, dengan Tidak predator memusnahkan, alami ya. Tidak memusnahkan tapi mengendalikan. Jadi biar tetap ada, koloni tikus tetap ada, cuma Nggak habis. Dikendalikan. dikendalikan. Tapi kalau itu ada yang harus dijaga lagi nggak? Kayak apa namanya? Selain perburuan, bahan kimia atau apa gitu? Itu. Tidak Itu boleh ya? berburu. Petani tidak boleh meracun tikus. Racun tikus. Oh, kena keburu hantu juga ya? Nanti predator ular, musang, Hmm? burung hantu pasti kena racunnya. Makanya kemudian stop, nggak boleh ada racun tikus. Kemudian kalau di petani sendiri harus meracun dong, bersihkan matang mereka. Oh iya. Supaya petani tikus sudah dikenali. Supaya nggak ngumpet ya? Iya. Ngumpet. Selain itu ada apa lagi? Jadi kayak apa? Ada apa? Tanaman-tanaman bumbu. Nah, yang kita kenakan kan beberapa seperti kita ada apa? Ganja sayur. Ganja Sebenarnya sayur. bukan ganja. Sebutannya. Sebetulnya ganja sayur sebenarnya kan untuk apa? Penyedap pengganti MSG, ada ganja sayur. Kemudian kita ada kulantro. Kulantro malah yang lebih kenal teman-teman di Thailand, di Vietnam. Kayak apa tuh Mas? Boleh lihat nggak? Siapa tahu aku ngerti. Karena kan aku memang basicnya kerja di dapur. Ya, kalau masakan tom yum kan sebenarnya pakai kulantro yang paling kuat aromanya. Oh, semacam cilantro gitu ya? Cilantro kan daunnya kecil-kecil kayak seledri ya. Kalau ganja sayur yang ini. Mana ganja sayur? Ini ganja sayur. Yang merah ini. Ini untuk apa? Kalau Untuk di dimasak? sini untuk Aku boleh cabut? boleh, petik juga boleh. Tuh. Jadi aromanya tipis sekali, tipis. Tapi secara teknis dia efeknya agak nasi. Jadi kalau mau masak nasi, pengganti daun salam di rice cooker mainnya ini. Sebagai bumbu ya, berarti Sebagai kayak bumbu. sebagai daun. Bahkan produk kita sebagai keripik itu juga satu bumbunya kita nggak pakai MSG tapi pakai ini.
pakai kulantro. Tadi hampir kayak penyedap. Prasman. Namanya kalau ini prasman atau ganja sayur. Ganja sayur atau prasman. Bukan hampir kayak penyedap ya fungsinya ya. Biasanya sebagai penyedap. Jadi kalau teman-teman di sini kebanyakan kalau mau pakai ini, bahkan kalau untuk rokok lintingan kadang-kadang pasti pakai ini. Oh, ikut dikeringin, Dilayukan agak kering itu dilayukan di linting karena aromanya ikut dimasuk. Wah. aromanya Tapi bukan efeknya segala macamnya bukan ya. membuat orang bikin wisata ada ganja enggak, Enggak. padahal bukan. Karena enak gitu ya. Nagih lebih enak. Nah, itu efeknya. Terus Wih, menarik. kita juga Baru tahu. harus kenalkan ke teman-teman ya, kalau ini ya basic ya oli basil, Oli basil. untuk sayur, untuk bumbu masak, Untuk bumbu biasa. oli basil, Ini kenikir. Bukan ya? kenikir kosmos. Jadi Kenikir ya? bisa dipakai untuk minuman, bisa untuk masak juga. Cuma kalau untuk aroma kurang kuat. Cuma kalau untuk garnish, apalagi bikin sayur ya, sayur kan dapat kosmos kan warnanya bagus. Ya. Jadi Nasi bisa- bunganya. Padahal kalau ini sering kita pakai kalau teman-teman bikin apa? Kalau di sini bakwan ya, bakwan, masakan gorengan itu tahu isi kita ganti isinya pakai ini, Oh. tambahin. Jadi kalau warnanya masak cuma hijau. Jadi ada warna-warni ya. Dan Lebih menarik. karena dia edible, jadi teman-teman sering kita kenalkan, ayo ini dimakan juga bisa. Jadi nggak ada rasa kan, dia nggak tanpa rasa. Terus karena dia bunga, berarti energi semua tanaman ada di sini. Energi semua tanaman dari bunga. Jadi Iya. kalau orang pakai edible flower bukan cuma untuk cantik, tapi sebenarnya energi semua tanaman ada di situ ya. Iya. Karena mahkotanya ya. Dan catatan bahwa bunga ini mesti taste-nya lebih kuat. Jadi ada sedikit pahit kenikir itu di situ di bunganya. Ini aku coba ya. Yang masih muda. Ya masih muda. Ini Iya benar. Dulu saya pernah sekali tuh pakai ini apa? Bunga kemangi. kemangi. Kayak kemangi tapi lebih kuat, terus ada manis-manisnya. Enak banget. Tapi kayaknya nggak boleh layu ya, harus hari itu petai hari itu pakai ya. Bagusnya Kayak Susana makan kembang. Bisa dipakai. gimana? Yang kayak gini juga bisa dipakai kan bunga-bunganya gini. Masih udah terlalu tua. Oh, udah terlalu tua, berarti yang kayak masih kuncup-kuncup gini, masih muda-muda. ini. Iya. Kuncup gini, tak ambil coba. Holy basil. Ini banyak sih fungsinya. Kalau yang warga sini juga tetap masak ini jelas pegagan. Pegagan. Mereka pasti Belum pernah lihat saya pegagan di sini. jadi kalau Pak, ini ini tumbuh liar semua, Pak. tumbuh liar dan ini kan fungsinya selain untuk nutrisi otak, kalau di sini dulu dipakai secara tradisional memang daunnya ini untuk luka bekas luka, Ngobati luka itu ya? biar cepat pulih. Dan memang terbukti beberapa teman dari UK kemarin main ke sini juga, iya kami pakai ekstraknya ini buat memang untuk bekas Ekstrak luka, pegagan. bekas luka dihilangkan pakai itu, pakai ekstrak. Kalau kita pakai secara manual ditumbuk atau Tumbuk. diapain? Tumbuk cuma dioles. Tumbuk tempel gitu ya. Wajahnya pakai itu. Kemudian yang sering dilupakan kulantro. Kulantro. Contoh Kalau ini serai ya kayaknya ya? serai. Serai biasa ya. Serai. Kemudian ini kulantro ini. Gila, bagus-bagus banget. Baru tahu banyak pengalaman baru. Kulantro. Oh, Ini everlasting. Oh. Ketika kita tanam nggak akan habis. ini nih ya, aku pernah lihat. Cuman nggak pernah tahu namanya. Aromanya kuat sekali. Dan efeknya nagih. Wangi banget. Kalau teman-teman di komunitas pemancing, Mm-mm. mereka pakai ini untuk campuran di Wangi. pakannya. Dipakan ya? Karena ikan doyan sekali, Mas. Makanya kemudian Wangi banget. Kulantro ini. kulantro. Jadi sama-sama koriander, tapi dia yang tipikal teman-teman Vietnam, Thailand pakai ini untuk masak. Iya, jadi aroma segala macamnya sama dengan cilantro ya. Sama, plus efek nagihnya luar biasa. Iya, lebih bikin pengen makan, terus ini tumbuh terus, nggak sekali tanam 3 bulan cabut habis gitu bukan ya Mas ya? Itu betul. Jadi Ya. kita nanam di sini satu titik, Mm-mm. bunganya kita sebar, yang sudah Hah? kering ini kita sebar, tumbuh lagi di sini. Ini ada bunga keringnya nggak Mas? Nah ini yang Aku boleh minta nggak buat di rumah? dipotong kan Mas? Dipotong. Nanti dipotong. Iya, Kalau mau iya, dipotong. iya. Kalau buah kuning nggak ambil. Nanti ya. Karena aku di rumah juga suka nanam ya dikit-dikit lah, ada tanah dikit. Cabutin kalau mau lebih cepat lagi. Lebih cepat ya? Nggak usah nyebar biji. Tapi Siap. baik tadi kan cuma nyabutnya gini-gini. Mm-mm. Asal dia akarnya ikut aja, itu nanti mesti Awet ya. Awet. Kulantro ini menarik. Nah ini kayak gini kan ditanam gini kan cepat. Kita nanam di polybag juga. Ya yang biasa kita gunakan untuk fundraising Ini. yang di polybag. Kalau mau gratis ambil cabut. Aku polybag aja. Waduh,
Loh, nggak apa-apa kan variasi juga bantu yang lain toh Mas. Dan lebih awet karena aku bawa pulang Jakarta. Oke, pakai itu. Ya, kalau bawa pulang Jakarta takutnya malah nanti rusak, tak kembaliin ke asalnya aja. Lalu Biden pilosa itu juga yang Biden spilosa. Biden pilosa itu yang tumbuh ini rapet ini Mas, kecil-kecil ini. Biden pilosa. Biden pilosa ini kalau sini bilang daun ketul ya, karena duri kalau dia mulai bunga kayak gini, Daun ketul, ha? bunga lalu kemudian nanti bijinya kan nanti di celana, nanti di baju. Mm-mm. Lebarnya. Nah, ini padahal kalau kita gunakan untuk sayur ada taste sedikit pahit, tapi dia pengobatan untuk asam urat luar biasa. Jadi kalau kita bikin pecel, Mm-mm. bikin sayur, kadang-kadang lalap mentah ya, ini ada efek aftertaste pahitnya juga yang di sini. Cuma seger banget di Udah badan. pahit kayak mangga muda juga ya? Ya, Kayak mangga muda juga. itu yang kalau di sini Asam urat. Berarti ini bukan cuma buat dimakan, buat Ya. obat juga. obat-obat juga. Wah. Terus yang satu lagi sebenarnya paling sering dibuang malahan itu adalah ageratum. Agerato. Ageratum conifoliaceae ini sering dipakai untuk pestisida alami. Pestisida alami. Daunnya diambil, Ini kayak di sawah-sawah banyak kan Mas? banyak. Padahal baunya Hah? kalau dibawa langsung nggak enak. Ya, langu kalau orang Jawa. Hahaha. Padahal kalau ini buat masak santan 20 porsi lah, untuk 20 porsi kita satu genggam gini kita masukkan, selesai. Penyedap rasa sapi nggak usah pakai. Iya. Saya tuh pernah sekali. Jadi pas saya ngejuri ada ibu-ibu dari Sulawesi kalau nggak salah, dia punya daun seperti daun sasa, gede. Cuman terus aku pikir harusnya banyak tanaman semacam itu yang bikin makanan sedap. Ternyata ini saya baru tahu nih. Ini ya. Kita Ini pakai, jadi biasa yang- untuk santan-santan ya. Ya yang muda-muda kita sering pakai gini. Jadi kalau sayur, kalau di sini sayur lodeh bobor kita pakai santan. Mangut ya. Nah, itu kita kasih daun ini, nanti ada efek seperti penyedap rasa daging sapinya. Memang bau pertama, Ya. enak ya. Ini pasangan banyak loh, karena rumahku ada deket sawah tuh. Ini tahu isinya kita isi ini kok. Karena apa? Begitu kita isi ini campur ini kombinasinya. Ini ya, Efek kulantro. nagihnya muncul. Ada rasa sapi Nagih ya. karena enak ya. Nagih mulai muncul lagi. Dan di Jawa sebenarnya ini dipakai untuk obat. Ini Ya, kulantro ditumbuk, dioleskan di perut ininya. Dibuat Supaya? bubuk. Kalau malam anak-anak Hah? sebelum tidur dioleskan di sini, campur garam atau kapur sirih ya. Besok pagi si anak itu mesti lapar. Laparnya luar biasa. pasti Minta- lapar luar minta biasa. makan. Pasti doko. Dia selalu jadi apa? Nafsu makannya tinggi sekali, bagus banget. Makanya sering dipakai. Nah kalau ini pendukungnya. Jadi kalau buat masak, ini sering kita buat bikin bakwan. Di kita rajang gitu ya, rajang, masukin ya. Buat isi tahu isi. Kalau buat penyedap tadi, masukin ke masakan sana kita masukkan itu. Daunnya kita ambil yang muda-muda ini masukkan. Ya. Nanti Wah, efeknya tadi mantap. seperti penyedap. Iya. Penyedap gratis. Seperti karena Pak, ini ditanam atau dibiarin terus tumbuh sendiri? kita beberapa tanam, begitu ada yang tumbuh beberapa ini kita kadang selektif aja. Kita kalau bersihkan tapi sisakan. Sisain dikit, jadi dia tetap ada gitu ya. Kecuali yang ini harta karun kita. Jadi kalau masak memang Ini harta teman-teman karun. andalannya ini. Iya. Kalau tambahan-tambahannya paling ya kayak ini ya. Sweet basil sama sweet basil juga. Sweet basil ya. Sweet basil ada. Kemudian ini belatang. Ya ini yang paling lebih dari kita. Jelatang. Belatang. Jangan cabut mas. Wah ada yang berbunga mas di situ. Oh, Gede banget. ada berbunga gede banget. Kok eman-eman? Hati-hati gatel. Yang mana yang gatel? Sorry. Jadi kalau makan jangan sampai kena punggung tangan gini aja. Oh, Jadi kena kayak. gatel ini nanti. Siap-siap. Jadi sini kan ada rambut-rambutnya ini. Oh iya. Itu yang ini. kalau kena jari gatel ya. Jadi ini efeknya gatel. Sebenarnya bukan racun, Mm-mm. tapi ini protein. Ini full protein. Ya. Proteinnya itu ketika masuk ke pori-pori kita, sensor gatel yang merasakan duluan. Enzimnya Ngebreakdown. dirasakan langsung terasa, oh gatel. Ya. Padahal ini makanan ini kita sering bikin teh Mas, pakai ini. Bikin teh, Bikin teh. difermentasi dulu. Enggak usah. Langsung. Seduh air mendidih, diminum airnya, ini juga dimakan. Satu, yang mengasih tahu kita malah teman-teman dari UK yang mereka harus beli mahal-mahal hanya untuk terapi kanker prostat, untuk mencegah infeksi kandung kemih. Mm-mm. Kalau untuk ibu-ibu untuk pelancar ASI, Mm-mm. kalau orang-orang yang muda-muda kalau pengen nggak cepet dengkulnya sakit nanti konsumsi ini. Apa namanya tadi? Ini Ha-ha. jelatang. Kalau Jelatang. bacanya jelatang, daun gatal jelatang. Daun gatel jelatang.
Dan ini kalau jadi petani ini musuh luar biasa. Kenapa? Kalau kena udah nggak nyaman, gatel. Padahal bisa dimanfaatkan kalau Kalau di kena panas, dimasak. Kalau kita kenakan di sop kan. Jadi kalau sop terakhir finishing kita masukkan ini, sayur kita masukkan ini, bikin tahu isi juga masukkan ini. Kadang kalau seduh teh, selain kita campur ya, sweet basil, mint, kita kasih ini. Kok kasih ini ya? Infeksi kandung kemih bisa dicegah dengan cara ini. Karena dia bantu membersihkan ginjal juga. Sudah banyak teman-teman yang di Jogja yang mereka tanpa sengaja loh, saya begini nih, memang sembuh benar. 2 hari udah infeksinya udah sembuh. Mantap. Wah, gila. Bikin sayur juga top karena gurih, karena proteinnya terasa semua. Berarti sebenarnya banyak ya obat-obatan yang dari tanaman itu nggak melulu harus berupa jamu ya Mas ya? Tidak harus, tapi ya seperti ada yang bilang bahwa makanan itu adalah obatmu. Iya. Obatmu adalah makananmu juga. Betul. Betul. Karena yang dimasukin ke badan yang membentuk badan kita kan. Kalau yang dimasukin nggak bener jadi nggak bener. Betul. Itu yang termasuk kecubung ya. Kalau belum bikin mabuk enggak, kita sering masak pucuk daun mudanya itu kita daun masak. muda yang masih runcing itu. Daun-daun muda. Oh, daun, sorry, itu kan bunga ya. Kuncup. Fungsinya sebagai penenang, relaksan. Dosisnya rendah, cuma 1-2 lembar buat bumbu kan pas. Ya kalau pasang 1 segepok ya mabuk memang. Ya mabuk, kebanyakan. 1-2 udah lah. Nyala guna. Nah, jelatang tadi yang paling super di sini. Paling super. Ini paling. Tapi ini ilmu gini kayak udah banyak yang nggak tahu ya Mas ya. Nah itu sedang kita coba, teman-teman sedang lagi coba ngerangkum, dibukukan, lagi coba dibuat ini. Wah boleh Mas, kalau siapa tahu aku pas main Jogja bisa ikut nyumbang sesuatu. Ini kan jelatang tadi. Ya. Ini daunnya lucu ya, bergerigi gini ya. Bergerigi lalu ada rambutnya. Iya, dan itu biasa. Nah, apalagi bunganya yang bikin paling gatal itu bunganya ini. Oke. Padahal kalau secara khasiat luar biasa. Kayak teman-teman kalau di teman-teman pecinta alam kalau naik, daunnya ada yang namanya daun jancuan ya, saking gatal kayak jancun. Iya. Itu juga kita sarankan dibikin teh. Kenapa? Justru stamina para pendaki itu ketika naik disembuhkan pakai itu karena dia buat naikkan stamina juga. Oh, ngebalikin tenaga segala macam ya. Sebetulnya dikonsumsi. Makanya gimana dapat ini daun jancuan ini. Daun jancuan atau jelatang itu. Jelatang. Masih banyak sebenarnya. Wah, mantep. Kayak lain kali aku harus 1 hari kesini dari pagi belajar. Full Mas, ini full. Banyak tanaman yang kita datangkan juga, ada yang memang asli ya, asli yang memang tumbuh liar di sini kita manfaatkan. Jadi kadang-kadang mau bersihkan tuh masih di sini kita memilih. Milih. Ya. Kenapa? Tidak semua tanaman ini harus dibersihkan habis, karena penting buat mereka belajar bahwa bunga-bunga aja bisa dikonsumsi sebenarnya. Iya, benar. Terima kasih banyak ilmunya Mas, terima kasih banyak. Aku masih penasaran banget nih. Keren. Silakan. Kalau itu burungan tuh ada berapa banyak yang Mas? 14 sarang kita pasang, 11 pasang yang dihuni. 11 pasang yang dihuni. 14 sarang kita sediakan, 11 pasang aktif. 11 pasang burungan itu aktif yang bertelur, yang menghuni sini, dan ini mulai bulan bertelurnya. Mulai bulan bertelur. Maret ini mulai bertelur lagi bunga. Nanti persiapan nanti April berarti mulai rame. Kita berburu pas petani bertanam, pas tikus paling banyak-banyaknya, pas burungan itu juga paling aktif juga. Karena udah ada. Jadi memang udah pas ya, emang timingnya pas semua ya. Dibuat sama ya, emang dari sananya. Secara alami. Siap-siap 3 menit lagi hujan. 3 menit lagi hujan. Kencang banget emang, gelap banget. Nah, ke dalam. Keren banget. Lebah kelanceng itu apa, Pak? Stainless bee. Oh, stainless bee. Ini lebih untuk diambil madu atau untuk ngebantu penyerbukan? Bantu penyerbukan. Plus mencetak indukan baru nanti. Jadi lubangnya sengaja kita taruh menghadap ke sini ya, biar keluar ya. Kalau yang kita mulai setting dipindah di kotak-kotak itu yang di sana, kita setting, kita pindah. Iya. Terus benar Mas, kalau memang lebah itu yang paling utama membantu penyerbukan tanaman-tanaman? Kalau lebah yang jenis ini bagus sekali karena bunga kecil pun dibantu. Bunga yang paling kecil, karena dia ukurannya begini ya. Terus dia tidak menyengat, jadi lebih aman buat kita. Lebih aman buat manusia. Jadi sampai kita nunggu keajaiban, kalau mereka ada kudeta nanti kita sudah siapin kotak-kotak lagi. Oh gitu, jadi nambah koloni gitu ya? Apa ini Mas? Ini tanaman hias namanya garlic vine. Aromanya rasanya sebenarnya bawang putih. Garlic vine. Dikit betul. Boleh digigit itu aromanya aroma bawang putih, rasanya bawang putih. Iya. Dan pedasnya dapat ya? Dapat. Tapi saya itu nggak bisa dijual di pasar, karena layu kan.
Jadi Ini kalau masak dadaan, kita butuh dadaan, nggak ada bawang putih, ambilnya di taman. ambil cemplungin. Ambil jadi bawang putihnya ganti ini, apalagi bunganya dapat. Bunganya Makin bunganya, makin kuncup bunganya, aromanya makin kuat. makin kuat. Dan Bentuknya begini. bunganya garlic kalau trompet kan sering buat tanaman hias saja, padahal itu udah lah nggak usah beli bawang putih. Nah, ini udah ada ngapain? Kita pakai. Bunganya yang warnanya kayak ini gini. Ungu, tapi mekar kayak bunga trompet. Aku baru tahu. Pedasnya masuk, rasanya masuk, apalagi bunga yang ini masih menguncep ya. Iya. Pas belum mekar itu paling kuat di situ, paling pedas di situ. Karena kan kita kalau kayak aku dan teman-teman yang chef gitu belajar kuliner textbook dari apa yang ada di pasar gitu kan. Bahkan sekarang malah ada di supermarket. Kalau kayak gini-gini ilmu baru sih. Jadi survival kita sampai bumbunya gantinya apa? Kita harus cari. Harus tahu pokoknya ya. Bawang putih nggak punya, cari yang nggak bisa milih bawang putih. Oh dapat, pakai. Tapi itu udah ada textbooknya itu yang tadi masih disusun itu. Beberapa teman sudah ada yang mau menyusun, tapi paling cuma 9 edisi, 9 bahasan gitu kan, dikit-dikit. Nah kalau kita baru foto, deskripsi gunanya buat apa. Nah ini beberapa teman yang grafis mulai dibuat, dirapikan. Wah, aku mau itu mas. Dirapikan. Kalau misalkan launching minta tolong Mas Jimmy kasih tahu. Ya, karena kita butuh kalau masak itu ya, kalau di sini kan teman-teman terakhir Mas Ipang ya, Ipang BIP. Kan di sini kayak itu bumbunya ngambil dari sini semua, nggak ada yang dari luar. Dari apa yang ada. Pokoknya mau makan siang itu beres, Ya. kita ambil di sini semua, udah dimasak di sini. Jadi dia taunya dapat makanan bumbunya asli, masak di sini. Dari alam. Iya. Nggak pakai beli ya. Makanya kemudian kita siapkan ini. Sengaja makanya kita oh penuh ya, mau diapain lagi, ini bumbu-bumbu juga. Iya benar kan. Ini kan bisa dimakan, beberapa bisa dimakan ini yang saya tahu. Tapi masih lebih banyak yang nggak tahu sih daripada yang tahu kayaknya. Tapi di sini ada, misalkan kita tadi mau beli gitu bisa ya? Kayak apa yang untuk fundraising atau apa? Ada beberapa Ada ya? spot kita buat, beberapa jenis kita tanam. Jadi beberapa kita buat kayak turi ya, turi pun Turi. begini ada yang pesen sekarang, pesen. Iya, sekarang banyak orang yang mulai belajar yang unik-unik gitu ya. Karena mereka tahu ternyata bukan cuma bunga tapi daun muda turi pun dimasak. Iya. Enak gitu. Oh, ternyata tahu. Turi itu yang kadang diambil kembangnya untuk pecel. Iya, itu benar sebenarnya pucuk mudanya harusnya dimasak juga. Pucuk muda. Banyak yang dilupakan itu. Yang bunganya putih agak melungker gitu ya. Kita ada yang merah, ada yang putih. Nah, daun mudanya itu sering dilupakan padahal tradisi Jawa. Justru daunnya yang dipakai. Ini lain kali harus kayak ngeluangin waktu seharian ke sini nih ngobrol Monggo silakan. panjang lebar. Oh, ini dia. Kombucha. Nah, kombucha. Gua nggak tahu kombucha, gua nggak berani ngomong. Ini bikin sendiri semua? Dari Itu dari pala, buah pala. buah pala, Kalau yang di Portugal ini wine, wine markisa, buah markisa, buah mangga hutan pakai buah mangga hutan. pakai. Hmm. Kemudian ini dari beras. Beras. Kalau gabah udah dibeli banyak. Kalau beras itu kayak sake. Mirip tapi rasanya kita mix. Oh, lebih kayak bukan kayak tape juga tapi ya. Dan mirip-mirip tape, kalau mirip tape dan nanti kita buat juga tua, tapi tuanya dari lebih ungu. Wih, mantap. Ini boleh dibeli. Kalau itu boleh dibeli, kalau ini dibeli. Oh, oke. Ini ada apa lagi tak beli sekalian. Buat nyicip-nyicip jenisnya. Ini itu kalau yang mangga, yang gabah mangga sudah dipesan semua. Udah Sudah dipesan. fermentasi sendiri ya. Iya. Kalau yang apalagi kombucha ya, lebih mulai kita kerjakan begitu vinegar sebenarnya. Oh, oke. Kalau yang wine memang arahnya tetap kita prediksi seperti diminum, tapi kalau untuk vinegar lebih banyak lagi kita buat. Lebih banyak lagi. Kita senang masak kan. Senang masak, iya benar-benar. Karena dulu aku sempet temenku bikin ini, ngasih nyoba aku vinegar kopi ya, Lisa Virgiano. Dia juga ya senang tanaman-tanaman gini sih, Vinegar dan kopi. dari kopi. Enak ya. Enak banget aku nyoba. Wih, keren. Kita sekarang mulai kan kita rebung, kita mulai kita apresiasi juga.
Rebung dia. Oh ini rebung. Gue jadi kayak orang norak gitu. Kelamaan di kota nggak tahu apa-apa. Ini rebung juga, cuma rebungnya kita rebus sebentar, kita garmi, kita masukin jar, setelah 2-3 hari mulai ada berubah warna, baru kita kunci pakai air matang, tutup. Jadi nanti dia bisa tahan 1 tahun lebih. berarti ini kalau kita kan tahunnya rebung yang di kaleng. Mirip atau gimana? Kalau sama dengan rebung di kaleng, cuma dia nanti ada tes asamnya. Ini Karena ada kita tes kan asamnya. sudah dari awal beberapa hari menjebak bakteri probiotik acidobacter supaya dia masuk di Jadi ini fermentasi yang baru dikunci pakai air. jadi probiotiknya jauh lebih tinggi ya. Iya, Kalau iya. yang kalengan biasa cuma asin doang nggak ada probiotik ya. Kita digaram toh. Nah, Ya. ini kita dapatnya ketika kita butuh. Terus kita kalau butuh kan tinggal buka, tutup satu, naikkan, Ambil. dia konsumsi air lagi. Berarti di aging dulu kayak kimchi ya sebenarnya prosesnya ya, mirip ya. Dan kita awet kadang-kadang 1,5 tahun sampai lupa kadang-kadang. Sampai lupa, tapi nggak apa-apa itu. Aman banget. Aman banget karena udah. Cuma 1,5 tahun. Tapi biasa kita- makin lama makin bagus nggak? kalau makin lama kita tesnya makin bagus. Makanya kita kadang-kadang harga di atas 1 tahun lebih tinggi malah. Jadi seperti jualan wine. Iya karena gini, sorry Pak, aku dulu waktu ke Korea pernah dikasih coba kimchi yang 1,5 tahun. Aku kaget 1,5 tahun, busuk nggak? Tadi itu baru aku buka mata kayak, ternyata keren banget, Itu lebih enak. lebih enak. Dan hampir kayak ada soda gitu ya. Tepat sekali. Kalau yang itu digigit yang ini. Oh ini Tua, tapi masih manis ya. masih manis. Masih agak manis tapi secara alkohol udah nyampe lah, nyampe di angka 3 ke atas. Berarti sorry, Bapak emang semennya fermentasi gitu ya? Gitu. Fermentasi mulai dari wine, tua, kemudian kombucha. Sampai sini guys. Ini sebentar lagi nggarap bareng teman-teman di Bantul yang peternak kambing, mau nggarap kefir, Ngarap kefir. susu kambing karena mereka punya, mereka mau. Kita lagi carikan apa, trainernya yang bagus biar mereka juga dapat hasil yang paling baik. Kayak Mas Jimmy juga sempat bikin kefir kan? Iya, Ya, beda gaya. biar teman-teman ini berproses Iya, ada referensi lain ya. ketemu yang benar-benar beda. Jadi dua referensi kita masukkan. Iya, iya. Jadi mereka yang punya varian apa silakan. Silakan. Keren. Keren banget, gila. Harta karun aku kesini ketemu Mas Jimmy kayak gitu. Nggak nyangka. Tadi jujur belok gara-gara lihat patung burung hantu. Terus nanya Mas Jimmy, sana Bud, lo harus ke sono, seru tempatnya. Orangnya juga asik, tahu kuliner, aku langsung mampir. Kalau kita aku sembunyi tadi. Oh gitu ya? Jangan Pak, ntar nggak kenal. Wangi, wangi. Masih raw, masih kasar banget. Nah, kalau Belum disuling, belum di apa ya? juga apa ya? Kita masih berapa hari? Iya, masih bener-bener apa adanya ya. Iya. Kalau tua Tanggal kan 2 bulan 3. Iya, makanya dia lebih harsh ya. iya, kita tembak apa adanya masih kasar. Tahu tuh. Enak manis, kayak tape ketan. Manis, enak, terus aroma yeastnya ada, refresh. Dan biasa kalau sampai terfermentasi gini berapa hari, Pak? Seminggu. Ini tanggal 2. Oh, belum ya? Baru 5 hari ya? 5 hari. Terbaiknya di hari keberapa biasanya? Terbaik alkohol tertinggi, kemudian gulanya habis itu dari 10 gitu. Hari ke-10. 10 sampai 12 lah. 10 sampai 12, gulanya habis, alkoholnya tinggi, jadi manisnya hilang, alkoholnya lebih harsh. Harus dipanen. Kalau enggak nanti mulai jadi juga Dipanen. Panen dalam arti dibotolkan. dibotolkan, di lock. Iya. Kalau mau suling pada saat itu disuling gitu, Mas? Iya, harusnya gitu. Makanya dibotolkan beberapa kita botolkan, tapi yang ini versi manis banget ya. Kalau harga ini kan suka manis. Iya. Ini manis. Terus kalau jadi cuka, dilanjutin jadi cuka? Oh, berarti cuka itu setelah alkohol didiemin lagi, jadi asam jadi cuka. Jadi juga. Tapi Kalau alkoholnya mau- hilang? ya, kalau mau lebih sehat kita masukin kombucha biar dia nanti cepat jadi juga. Oh, kasih kombucha lebih cepat lagi. Karena dia makan alkoholnya kan. Iya, boost up ya. Iya, asik banget. Seru banget, udaranya enak banget. Banyak ilmu baru, fermentasi, tanaman-tanaman yang bisa dimakan.
bisa jadi bumbu, bisa jadi obat. Terus orang lihat suasananya asik banget, enak banget. Ada burung hantu, ada ikan, hujan, adem, kayak surga. Enak banget. Tapi lo orang bisa kesini sih kalau searah jalan ke arah Mazara Acis yang tadi gua share. Kan ada gua share alamat tuh, alamat toko sama alamat ininya, tempat pembuatannya. Itu tetanggaan. Jadi kalau mau ke sana lewat sini. Ini seru banget. Cuman ya bukan tempat wisata. Ini lebih kayak pusat konservasi. Jadi datang ke sini jangan expect wah bisa ngopi, bisa makan, bisa apa, jangan expect itu. Tapi datang nambah ilmu itu jauh lebih penting daripada cuma sekedar hangout dan pamer. Ini ilmunya banyak banget. Gue aja cuman ngobrol beberapa saat, ilmunya banyak banget dan gue sampai terbengong-bengong kayak orang bego yang nggak tahu apa-apa dari ilmu dia ini. Dari garlic fern yang daun rasanya belum berbawang, terus ada daun yang bisa jadi penyedap, bisa mengobati kanker prostat dan lain-lain. Ilmunya luar biasa. Jadi tidak selalu kita harus bergantung dengan obat dokter kali ya, tapi obat tradisional juga banyak banget yang berupa tanaman, dan obat tradisional tidak selalu berupa jamu gitu. Udah, gue mau nikmatin suasana di sini dulu. Mungkin lo orang menikmati gambar, gue menikmati suasananya. Ketemu di video gue yang lain lagi. Bye bye.